Gue nyesel baru sadar hal ini di usia gue 20 tahun. Dan semoga teman-teman gak ngerasain penyesalan yang sama seperti apa yang gue rasakan. Dan apa yang gue bagikan ini semoga menjadi suatu kebermanfaatan. Dan bukankah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat? Dan semoga kita menjadi bagian dari kebermanfaatan tersebut. So, maka dari itu kalau misalnya nanti dapat kebermanfaatan dari video ini, boleh banget teman-teman dibantu share sehingga kebermanfaatannya itu menjadi lebih luas lagi gitu ya. Kalau ada yang baik itu diambil, kalau ada yang buruk itu jangan, dibuang aja. Nah, so teman-teman, sebelumnya selamat datang di channel gue. Ini adalah video pertama gue dan gue akhirnya memutuskan untuk membuat video di tahun 2025 ini. Semoga menjadi suatu kebermanfaatan. Dan kalau misalnya teman-teman punya pendapat sendiri, boleh banget ditulis dalam komentar biar kita bisa belajar sama-sama. Dan ya, kenalin nama gue Dea dan gue ingin membagikan perjalanan gue. Nah, jadi gini teman-teman. Hal yang gue sesalin adalah takut gagal, takut memulai. Sehingga gue mendapatkan quotes yang menurut gue tuh bagus banget dan merubah cara pandang gue, merubah mindset gue gitu loh. Mindset ya gitulah ya. Jadi memang pada faktanya usia 20-an katanya itu adalah usia-usia yang katanya agak rawan, katanya quarter life crisis ya. Semoga quarter life crisis yang pernah gue rasakan itu menjadi suatu kebermanfaatan untuk teman-teman menonton video yang gue bagikan ini gitu ya. Dan takut gagal ini ya memang hal yang lumrah mungkin ya di usia-usia 20-an yang bingung cari arah kemana, takut memulai gitu ya. Jadi kayak gue tuh dulu takut banget untuk memulai, sehingga banyak banget kesempatan yang ada di depan mata gue itu gak gue laksanakan. Dan akhirnya gue nyesel sampai sekarang kayak, duh gue nyesel dulu tuh gue gak pernah ngambil langkah tersebut gitu. Nah, jadi gue waktu itu pernah ikut seminar yang akhirnya gue mendapat quote sebagus ini teman-teman. Semoga menjadi kebermanfaatan untuk teman-teman sekalian. Lebih baik kita gagal mencoba daripada kita nggak pernah mencoba sama sekali. Karena kalau kita gagal mencoba teman-teman, itu gagalnya itu 1 kali. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, itu gagalnya 2 kali. Lah gimana ceritanya gitu loh. Kayak kalau misalnya kita gagal, itu masih ada kalau misalnya kita berani memulai dulu, itu ada gagal, ada nggak gagal. Jadi kayak masih ada kemungkinan untuk gagal, ada kemungkinan untuk berhasil. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah mau memulai, itu kemungkinan gagalnya 2 kali. Karena nggak pernah mau mulai, kayak gimana kita mau tahu hasilnya kalau kita nggak mulai. Kalau misalnya kita memulai ini teman-teman, jadi kita tahu salahnya itu di mana sehingga menjadi evaluasi ke depannya kita tidak melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi quotesnya itu gini, itu ibarat kata penjabarannya, tapi quotesnya itu gini, lebih baik kita gagal mencoba daripada kita nggak pernah mencoba sama sekali. Karena ya itu peluangnya mau 1 atau peluangnya 2. Karena akhirnya setelah gue sadar, ya gue menyesali banyak hal-hal yang gue sesalkan yang dulu nggak pernah gue lakukan gitu. Sehingga untuk membuat video ini pun mungkin akan banyak kegagalan atau kesalahan dari mulut gue, tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang penting gue udah pernah, yang penting gue mencoba daripada gue nggak pernah mencoba sama sekali, sehingga itu cuma jadi impian yang ada di benak gue doang gitu. Mungkin video ini banyak banget salahnya, banyak banget pendapat gue yang salah, atau apa ya namanya ya, banyak gugup atau apapun itu yang kalian mungkin bisa tonton di dalam video ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting gue mau memulai daripada gue nggak pernah memulai sama sekali. Karena kita nggak akan tahu kemungkinan mana, kita nggak akan tahu kesempatan yang mana yang membuat kita berhasil. Lebih baik kita gagal mencoba daripada kita nggak pernah mencoba sama sekali, karena kita nggak akan tahu peluang di mana membuat kita berhasil. Apakah di percobaan yang pertama atau di percobaan yang kesekian kali, 50 kali. Karena kan nggak mungkin juga gitu loh, orang sukses adalah orang yang nggak pernah gagal. Orang sukses adalah orang yang nggak pernah banyak lika-likunya tuh nggak mungkin gitu ya. Nah justru dari itu, lika-liku itu menjadi sebuah pembelajaran, menjadi suatu proses.
Karena kalau misalnya baru memulai ya wajar banyak gagalnya, tapi kalau kita udah nyobain step by step dan kita evaluasi sehingga itu menjadi lebih perfect lagi gitu. Gak mungkin banget pokoknya orang sukses itu gak pernah gagal. Justru orang gagal itu justru orang sukses itu banyak belajar dari kegagalan. Sorry ya kalau misalnya gue masih banyak yang harus dievaluasi gitu. Ini mungkin juga jadi suatu pelajaran untuk gue lagi gitu. Nah, quotes keduanya gini, banyak ide gak ada aksi itu jadi takut. Banyak aksi gak ada ilmu itu gak ada tujuan. Nah jadi gini, ini yang membuat gue nampar kayak pantesan aja selama ini tuh gue takut, karena gue gak mau ambil aksi. Karena kalau misalnya banyak ide doang, semua orang itu bisa banyak punya ide, tapi untuk mengambil aksinya itu susah banget, berat banget. Karena pasti ada peluang takut gagal, takut mencoba, takut memulai. Dan dari rasa takut itu karena kebanyakan ide yang kita gak mulai-mulai gitu loh. Dan banyak aksi gak ada ilmu tuh gak ada tujuan. Jadi kalau misalnya kita aksi-aksi doang tapi tanpa diiringin sama ilmu, ilmunya itu referensi atau apapun itu yang teman-teman lakukan, atau baca buku atau apapun itu. Jadi kalau misalnya teman-teman gak dibarengin antara ilmu dan aksi itu jadi gak balance ya. Jadi kalau bisa itu dibalancein, diseimbangin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tinggal mulai aja tapi kita jadi nggak tahu tujuan kita tuh apa sih gitu. Sehingga kalau misalnya ada ilmunya, oh gue ingin ke Bandung, berarti langkah yang harus gue ambil adalah gue ingin naik A, gue ingin naik B. Itu kan juga suatu ilmu ya, suatu referensi. Kalau mau ke Bandung berarti gue harus naik A, gue harus naik B, sehingga gue mencapai tujuan ke Bandung, bukan gue mencapai tujuan mungkin ke Cirebon. Nah gitu. Semoga dari contoh itu mungkin bisa masuk kali ya. Dan itu hal yang membuat gue sangat-sangat tak. Kayak oke, gagal itu gak apa-apa. Gagal itu adalah proses dari sebuah perjalanan. Wajar kok gak apa-apa gagal. Tapi jangan lupa juga sambil evaluasi, sambil dicari ilmunya gitu loh. Karena tadi balik lagi, penyebab kita takut adalah karena kita gak ada ambil aksinya, kayak kebanyakan ide. Dan salah satunya juga penyebab dari rasa takut mencoba itu jadi gini, akhirnya gue mendapat pelajaran lagi. Jadi rasa takut itu adalah rasa takut itu adalah hadir dari rasa ketidaktahuan kita. Bukan rasa sih. Rasa takut itu hadir karena ketidaktahuan kita. Balik lagi ke ilmu yang tadi. Jadi kayak gimana gue ingin memulai ke Bandung kalau misalnya gue nggak tahu ilmunya yang tadi gue bilang itu gitu loh. Tapi kalau misalnya gue udah tahu, oh kalau di Bandung itu penginapannya di sini, terus naiknya ini, itu kan jadi sebuah referensi sehingga gue nggak takut untuk mencoba ke Bandung dan sehingga mencapai tujuan ke Bandung gitu. Semoga mudah ditangkap ya. Dan itu sih yang hal gue sesalin, dan itu dua quotes itu sangat berpengaruh ngefek di hidup gue. Ya jadi untuk teman-teman jangan cuma kebanyakan nonton video aja atau banyak referensi aja, tapi diimbangin juga sama aksinya. Sehingga gue inget banget, ini ada teman gue yang dia usianya itu 10 tahun di atas gue, pengalamannya dan ilmunya itu Masya Allah Tabarakallah. Dan waktu itu gue pernah di bawah naungan beliau tuh gini, ngomelin, tapi ngomelinnya itu sangat berharga bagi gue. Jangan ngomong doang, lakuin deh. Jangan bacot doang, lakuin. Itu ngomel, tapi ngomelnya itu bermanfaat. Sehingga kalau misalnya gue nyeleneh ngelakuin hal A, B, C, itu gue ingat omelan dari kakak senior gue yang ini. Gitu guys. Dan ya semoga apa yang gue bagikan saat ini menjadi suatu kebermanfaatan. Dan maaf banget kalau misalnya
masih banyak salahnya, masih banyak yang harus gue olah lagi bahasa gue, tapi nggak apa-apa, ya penting gue udah berani mencoba gitu. Dan semoga menjadi suatu kebermanfaatan gitu guys. So mungkin itu dulu ya yang gue bagiin di episode pertama ini. Itu episode gue sebenarnya pengen buat episode ngerangkuls. Jadi adalah ngerangkuls itu adalah suatu project atau suatu program yang ingin kita belajar sama-sama yuk gitu. Ngerangkul, dari kata ngerangkul diplesetin dikit ngerangkuls. Mantap gak? Kalau mantap boleh banget tulis komentar. Nah gitu aja kali ya yang bisa gue bagiin. Semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk teman-teman, jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Gak apa-apa kok gagal di usia muda daripada gak pernah nyoba sama sekali. Karena nyesel banget kalau misalnya banyak kesempatan, banyak opportunity yang datang ke dalam hidup kita, terus gak kita ambil karena dengan rasa takut kita gitu loh. Nyeselnya itu bakal berkali-kali lipat. Kayak gue sekarang, kalau gue ngelihat di masa lalu gue di usia 20 tahun, itu gue kayak ngerasa sebenarnya banyak banget kesempatan yang datang dalam hidup gue, tapi nggak gue ambil karena gue takut untuk memulai. Dan akhirnya gue nyesel sampai sekarang. Dan itu tuh nggak bakal bisa waktu dimundurin balik lagi gitu. Dan orang-orangnya pun udah berbeda gitu loh. Jadi kalau masih ada kesempatan untuk memulai, ambil. Nggak apa-apa gagal, wajar. Itu jadi evaluasi gitu. So untuk kamu, yuk mulai dari sekarang, mulai ditambahin referensinya, mulai mungkin ditonton hal-hal yang positif juga. Dan ya, hal yang positif itu sangat berpengaruh banget untuk diri kita ya, terutama apa yang kita follow, apa yang kita lihat gitu ya, menjadi dapur pemikiran dalam otak kita. Dan lingkungan juga itu penting banget. So gitu aja dari gue sedikit dulu, jangan banyak-banyak. Nanti kalian muntah dengerin video gue. So gitu aja kenalan kita kali ini, semoga ada yang bisa diambil. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue nggak salam. Oke gitu aja teman-teman, semoga dapat manfaatnya. Dan ini juga bakal jadi evaluasi buat gue kalau misalnya di episode ini gue masih banyak salah ya gitu. Oke gitu aja, semoga bermanfaat. Dah, selamat bertumbuh dan kita saling ngerangkul. Bye bye.